Di dalam sejarah Islam, terdapat sebuah kisah yang mengharukan dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu Jumat di Masjid Nabawi, ada peristiwa yang membuat banyak orang terkejut dan terharu. Batang pohon kurma yang biasa digunakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat sandaran saat khutbah, tiba-tiba menangis. Kisah tersebut diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkhutbah dengan bersandar pada sebuah batang pohon. Setelah dibuatkan mimbar, beliau pun berkhutbah dengan menggunakan mimbar. Maka tiba-tiba batang pohon itu merintih. Terus sehingga beliau turun untuk mengusapnya. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi diceritakan dalam kitab Al-Wafa bi Awal Al-Mustafa karya Ibnul Jauzi yang diterjemahkan Mahfud Hidayat dan Abdul Muiz. Kisah bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah setelah hijrah dari Makkah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi. Masjid tersebut dibangun di tempat berhentinya unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, tanah berhentinya unta tersebut ternyata milik dua anak yatim bersaudara. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membeli tanah tersebut dari mereka. Sebelum membangun masjid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan berkhutbah dengan bersandar pada sebatang pohon kurma yang tumbuh di area tersebut. Pohon ini menjadi tempat favorit beliau untuk berdiri dan menyampaikan pesan-pesan penting kepada para pengikutnya. Suatu hari, seorang wanita dari kaum Ansyar mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah usulan. Ia memiliki seorang budak yang sangat terampil dalam pertukangan kayu. Wanita itu menawarkan jasa budaknya untuk membuatkan mimbar khusus bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bisa berkhutbah dengan lebih nyaman. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mempunyai sahaya. Ia pandai sekali dalam perkayuan. Apakah saya boleh menyuruh dia untuk membuatkan mimbar khutbah untukmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya silakan. Tak lama kemudian, mimbar yang indah pun selesai dibuat. Pada Jumat berikutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar baru itu untuk menyampaikan khutbahnya. Namun, terjadilah sesuatu yang menakjubkan. Batang pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mulai mengeluarkan suara rintihan, seolah-olah ia sedang menangis seperti seorang bayi. Suara tangisan ini begitu menyayat hati, hingga menarik perhatian semua orang di masjid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyadari apa yang terjadi, turun dari mimbar barunya. Beliau mendekati batang pohon itu dan dengan lembut mengusapnya, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya yang sedang bersedih. Setelah itu beliau berkata kepadanya, sekarang kamu boleh memilih antara ditanam di tempatmu semula, dengannya kamu dapat tumbuh berkembang sebagaimana sebelumnya, atau ditanam di surga, dengannya kamu bisa meresap sungai-sungai dan mata air di sana. Lalu kamu akan tumbuh dengan baik dan buah-buahanmu nanti akan dipetik oleh para kekasih Allah SWT. Apa pilihanmu akan aku lakukan? Setelah diusap dan ditenangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, batang pohon itu pun berhenti merintih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa pohon itu merasa sedih karena ditinggalkan. Pohon itu telah lama menjadi tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar dan kini merasa kehilangan ketika tidak lagi digunakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batang pohon ini merasa sedih setelah ia ditinggalkan. H.R. Ahmad dan Asy Suyuti. Ketika Masjid Nabawi diperbaiki beberapa waktu kemudian, batang pohon tersebut disimpan di rumah Ubay bin Ka'ab. Namun, seiring berjalannya waktu, barang pohon itu rusak dimakan rayap. Tatkala Masjid Nabawi dihancurkan untuk direnovasi, Ubay bin Ka'ab mengambil batang pohon tersebut dan ia simpan di rumahnya sampai rusak dan remuk dimakan rayap. Ahmad dan Ibnu Majah. Ketika itu, ayah Buraidah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergumam, ya, sudah saya kabulkan.
Beliau mengatakan hal itu 2 kali. Setelah itu Tatkala ada Masjid seorang Nabawi jemaah yang dihancurkan menanyakannya untuk kepada direnovasi, beliau. Maka akhirnya Ubay beliau bin Ka'ab menjawab, mengambil batang pohon batang tersebut pohon dan itu ia lebih simpan di memilih rumahnya aku sampai untuk menanamnya di surga dan remuk dimakan dari rayap. Kisah ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan beliau di hadapan Allah SWT dan betapa semua makhluk menghormati dan mencintai beliau. Al-Hasan selalu menangis jika mengingat cerita ini. Ia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah SWT, sebuah kayu saja merintih pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merindukannya. Ini menunjukkan ketinggian derajat beliau di hadapan Allah SWT. Kalian seharusnya lebih berhak untuk rindu bertemu dengannya."